wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu secara virtual dalam rangka pembekalan PLK mahasiswa prodi PEKON, Pendidikan Ekonomi. Baik, untuk pembekalan ini itu akan disampaikan oleh saya sendiri dan juga nanti akan ada materi dari Ibu Asri selaku Kaprodi PEKON. Saya berharap semua bisa aktif ya, bisa online sampai selesai kegiatan pembekalan ini karena pembekalan ini adalah bekal kalian untuk melaksanakan PLK di sekolah. Baik. Sebelum saya lanjutkan, ini semuanya coba dibuka kameranya. Semua harus membuka kamera. Semuanya. Alivia, Andri. Kameranya Alivia, Andri. Alivia belum. Patini. Leni Marliza. Nurwidi. Sri Mulyati. Tasya. Tasya. Rizky Febriansyah. Bentar Bu, lagi pakai jilbab. Itu kan. Jangan disambi-sambi ya. Semuanya tidak ada yang mematikan kamera sampai kegiatan ini selesai. Alivia, Nurwidianti, Sri Mulyati, Rizky sudah. Tidak. Patini. Newton Chin. Nanti itu. Story. Maulidud. Ini mati hidup gimana nih? Saya nggak akan mulai nih ya. Nina. Nurwidianti. Kameranya on sampai kegiatan ini selesai. Saya tambahkan ya Bu, ini bagi mahasiswa yang akan PLK pembekalan hari ini, yang tidak mengaktifkan kameranya dianggap tidak mengikuti pembekalan secara penuh. Jadi kameranya tolong diaktifkan, tolong kita saling menghargai ketika orang berbicara, tolong dihadirkan wajahnya, walaupun ini virtual. Oke, silahkan dilanjut Bu Nini. Oke, baik. Ya, jadi saya akan pantau ya, semuanya harus buka kamera. Oke, baik, kita lanjutkan. Sebelum saya masuk materi, jadi saya berharap kalian bisa mencatat hal-hal penting, terutama tanggal. Ya, apakah kalian sudah mengambil buku panduan PLK? Sudah mengambil buku? Oh, sudah. Silakan yang belum ambil, silakan ambil dengan Pak Hadi ke kampus. Soft file-nya tetap kita berikan, tapi memang ya, itu sudah ada hak kalian juga, buku ya, buku sudah kita cetak, itu memang harus kalian ambil. Soft file nanti juga akan kita berikan, atau mungkin sudah di-share sama Bu Asri. Oke, nah PLK itu akan dimulai tanggal 16 Agustus, hari Senin. Jadi hari Senin
masing-masing mahasiswa itu sudah diantar oleh dosen pembimbingnya ke sekolah. Nah, jadi setelah ini nanti besok-besok ya. Besok hari Jumat kalian sudah bisa menghubungi DPL kalian masing-masing. Silakan hubungi DPL-nya dan janjianlah untuk diantar ke sekolah pada hari Senin tanggal 16 Agustus. Nah, untuk PLK PKON ini memang lebih dulu dibandingkan dengan PAUD. Karena apa? Karena jika kalian PLK-nya bareng dengan PAUD itu di bulan September, maka akan kesulitan nanti mahasiswa ini pada saat melakukan PLK. Ini terkait dengan materi di sekolah masing-masing. Ya, jadi materinya nanti menyambung materi kalian akan sulit mungkin. Nah, jadi ini pertimbangan kita. Ini berdasarkan evaluasi tahun lalu untuk PLK kita. Jadi memang tidak bisa di bulan September khusus PKON. Apa namanya? Jadi dilaksanakan lebih dulu dibandingkan PKON. Dibandingkan PAUD. Tetapi selesainya tetap sama, ya. Tetap sama selesainya, yaitu di bulan Desember. Oke, izinkan saya untuk share screen. Soalnya udah di apa? Udah di share? Yang Ya. Kalian sambil mencatat. Sambil mencatat. Jadi yang saya sampaikan ini juga sudah ada di buku PLK. Oke. Nah, PLK ya PLK praktik lapangan kependidikan. Jadi artinya di situ kalian akan mempraktikkan proses pembelajaran. Di samping itu juga kalian akan diajarkan, dibimbing dan dibina untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran. Nah, jadi selama PLK di lapangan itu kalian dibimbing oleh guru pamong namanya. Satu mahasiswa itu memiliki satu guru pamong. Guru pamong ini selaku pembimbing yang akan membimbing kalian di sekolah selama proses PLK berlangsung. Ya. Nah, apa fungsi PLK? Mengakrabkan mahasiswa dengan dunia pendidikan. Jadi kurang lebih 6 semester ya, atau kurang lebih 3 tahun mahasiswa itu berada di kampus ya, dibekali dengan berbagai keilmuan, dibekali berbagai pengetahuan ya, sedikit praktik. Nah, semuanya itu sudah kalian dapatkan secara teoritis, maka apa-apa yang sudah kalian dapatkan itu akan kalian aplikasikan di sekolah. Sehingga kalian bisa mengakrabkan diri dengan dunia pendidikan. Seperti apa sih dunia pendidikan yang nyata itu? Kalau di kampus itu hanya sekedar kalian mendengarkan, melihat gambar barangkali pada saat perkuliahan. Namun untuk di PLK ini itu adalah kalian akan berkecimpung langsung dan juga kalian akan mengaplikasikan apa yang sudah kalian dapat selama perkuliahan berlangsung. Kemudian dengan PLK ini juga mengembangkan kemampuan dalam menguasai kompetensi mengajar. Karena kan dia praktik mengajar. Kalau pengetahuan, kompetensi pedagogik kalian udah dapat, ya, itu kan pengetahuan. Kalian memahami bagaimana membuat RPP, kalian memahami bagaimana cara menilai anak, kalian memahami karakter peserta didik. Nah, itu merupakan kemampuan pedagogik yang sudah kalian dapat selama kalian melakukan proses perkuliahan. Nah, dengan PLK, maka di situ akan mengembangkan kemampuan kalian terkait dengan kompetensi mengajar.
Selain itu juga mengembangkan kemampuan dan mengajarkan bidang keilmuan ya. Jadi nanti bidang-bidang yang lain ya. Mungkin kalian di sekolah itu disuruh pegang mata kuliah. Bidang studi apa? Mungkin ada bidang studi ekonomi, ada bidang studi sosiologi, mungkin nanti kalian diberikan oleh guru-guru di sekolah ya. Jadi tergantung itu semua kita serahkan ke guru pamong bidang studi apa yang akan diberikan kepada mahasiswa bimbingannya. Kemudian melaksanakan kemampuan mengajar dan tugas lainnya. Nah, di samping kalian melaksanakan kemampuan mengajar, ya, mahasiswa juga akan melakukan tugas lainnya. Apa tugas lainnya? Bisa jadi nanti mahasiswa itu dilibatkan untuk kegiatan ekstrakurikuler mungkin. Ya, itu bisa jadi kalian dilibatkan. Kemudian dilibatkan tugas lain apalagi administrasi sekolah. Bisa jadi atau administrasi kelas, ya. Nah, sehingga di lapangan itu tidak hanya pengetahuan terkait dengan mengajar saja, tetapi kalian akan diberikan juga tugas yang lainnya, dan itu merupakan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang akan kalian terima selama kalian melakukan PLK. Jadi banyak yang akan kalian dapatkan di situ. Jadi kalian jangan hanya berpikir praktik mengajar. Jangan nanti kami Bu kok dikasih tugas untuk melatih anak-anak ekstrakurikuler apa gitu. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa karena pekerjaan guru, profesi guru itu kan tidak hanya mengajar. Ya, tidak hanya mengajar profesinya, tetapi juga dengan keterampilan-keterampilan yang lain. Nah, dari kampus kita itu sudah menetapkan kriteria sekolah-sekolah yang sekolah tempat PLK, ya. Syarat sekolah tempat PLK itu sekolahnya sudah terakreditasi minimal B. Jadi sekolah yang kita pilih ini kalau nggak salah akreditasinya A ya, Bu Asri ya? A semua tempat kalian yang sekarang. Ya, akreditasinya A. Minimal memiliki 3 kelas itu khusus untuk PAUD. Ya, guru pamongnya minimal sarjana. Ya, nggak mungkin kan? Gurunya bukan sarjana membimbing calon sarjana. Nah, kan nggak mungkin, ya. Kemudian yang paling penting itu adalah sekolah tempat PLK itu bukan merupakan tempat mahasiswa mengajar. Ini kebanyakan di PAUD nih biasanya. Jadi kalau misalnya mahasiswanya mengajar di sekolah itu, maka dia tidak akan kita berikan PLK di situ, nggak akan. Kenapa? Karena begini, ya, apabila kalian praktik atau PLK di sekolah sendiri, apakah kalian bisa membedakan peran kalian sebagai guru di sekolah itu dan peran kalian sebagai mahasiswa yang sedang praktik? Tentu kalian nggak akan bisa membedakannya. Satu. Terus yang kedua, apabila mahasiswa ini PLK di sekolahnya sendiri, pengetahuan dan keterampilan apa yang kalian dapat? Tentu nggak ada. Karena kalian memang di situ, mengajar di situ. Rutinitas, itu yang dikerjakan. Kemudian, sehingga kita tidak membolehkan mahasiswa ini PLK di sekolahnya sendiri. Coba di sekolah yang lain. Kalau di sekolah yang lain berarti kan dia mendapatkan pengalaman baru, pengetahuan baru, dan ada pembanding. Nah, kan gitu. Ada pembanding. Ya kan di sekolah dia begini penerapannya, di sekolah PLK begitu. Nah, kan ada pembanding. Pembanding itulah yang dijadikan sebagai pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, kita tidak membolehkan, tidak akan memberikan mahasiswa ini untuk praktik atau PLK di sekolahnya sendiri. Kita lanjutkan. Kenapa nggak berganti?
Nggak berganti, berganti di situ slide-nya nggak mau berganti ya. Waduh. Kenapa nggak berganti nih? Nggak mau dipapain. Coba matikan dulu full screen-nya. Udah. Ya, kita lanjutkan. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa selama PLK? Nah, ini pembentukan kelompok. Kalau pembentukan kelompok itu dari P4 nanti. Ya, kita yang akan membentuk kelompok. Kemudian satu kelompok itu akan kita berikan satu DPL, dosen pembimbing lapangan. Jadi nanti karena ada 3 sekolah, maka akan ada 3 kelompok. Ya, akan ada 3 kelompok. Kelompok ini 2 nanti anggotanya 4, yang satu anggotanya 3. Karena total mahasiswa yang mengikuti PLK ini berjumlah 11 orang. Nah, setelah ada kelompok nantinya, untuk pengelompokan ini dan DPL besok ya akan kita share di grup ya, karena SK-nya belum turun. Nah, setelah kelompok ini ada, apalagi yang mesti kalian lakukan? Penyusunan jadwal ya. Kalian sendiri yang menyusun jadwalnya. Ya kan, mahasiswa menyusun jadwalnya, pengantaran itu kapan? Yang jelas dari akademik itu terhitung 16 Agustus itu mahasiswa sudah melakukan PLK. Ya. Nah, nanti agendanya akan saya share nanti. Selama 1 minggu itu adalah masa observasi namanya. Masa observasi ini artinya kalian begitu dihantarkan oleh dosen pembimbing, itu kalian besoknya itu nggak langsung mengajar, tetapi observasi. Bisa jadi nanti kalian rolling kelas nanti. Ya, hari ini mungkin masuk di kelas A, besok masuk di kelas B. Di situ kalian akan melihat kebiasaan guru bagaimana, kemudian di situ juga kalian akan melihat bagaimana cara guru membuat perangkat pembelajaran, ya. Nanti bisa jadi kalian tidak bertemu dengan siswa secara langsung, bisa jadi nanti pembelajarannya itu daring. Jika daring berarti apa? Ini mengharuskan mahasiswa untuk membuat video pembelajaran sebagai perangkat pembelajaran nanti, ya. Nah, setelah itu jadwal. Mahasiswa hanya 3 hari dalam 1 minggu berada di sekolah. Ya, 3 hari. 3 hari dalam 1 minggu berada di sekolah. Wajib. Enggak boleh kurang. Lebih boleh. Jadi artinya dari kampus itu kita akan memberikan semacam peraturan bahwa 3 kali mahasiswa ini berada di sekolah. Nanti kepala sekolah, oh Bu, gimana kalau ini 4 hari saja karena kami butuh belajar. Ya, monggo silakan, nggak apa-apa. Lebih nggak apa-apa, tapi kurang jangan. Nah, tetapi kalau dalam kondisi saat ini, ya guru saja itu bergantian datanya. Tentu kalian juga tidak akan lebih dari 3 ini. Bisa jadi 2 kali atau bahkan 1 kali seminggu mungkin ya. Kalau semester lalu kan begitu. Karena masa pandemi ini guru juga tidak 100% yang masuk ke sekolah. Nah, setelah itu, mahasiswa membuat belangko penilaian. Jadi belangko penilaian yang ada di buku PLK, itu kan ada belangkonya itu. Itu mahasiswa ketik ulang, ya kemudian nanti diperbanyak. Diperbanyak artinya mahasiswa ini wajib praktik latihan itu minimal 10 kali. Ya, 10 kali praktiknya. Berarti belangko nilainya ada 10 yang akan kalian siapkan. Ditambah 1 belangko untuk ujian. Jadi mahasiswa ini sudah 10 kali praktik mengajar, kemudian nanti langsung diatur jadwal ujiannya. Ujiannya itu kapan? Ya. Nah, berarti nanti belangkonya itu ada 11.
itu disiapkan. Blankonya itu lihat di buku panduan itu ada. Kalian ketik persis seperti itu, kemudian nanti difotokopi saja rangkap 11 atau lebihkanlah. Mungkin nanti gurunya salah tulis. Karena blanko ini nanti akan kalian berikan ke guru pamong. Ya, guru pamong masing-masing. Pak, Bu, ini blanko penilaian. Boleh kalian jilid, bagus. Karena dia kan banyak itu lembarnya. Ini blanko penilaian 10 kali untuk latihan, 1 kali untuk penilaian ujian. Bagaimana nanti cara penilaiannya? Nah, itu nanti ada di materi Bu Asri nanti bagaimana cara mengisi penilaian itu. Nah, kemudian selanjutnya lagi ini kelompok nanti diskusi ngapain lagi? Membuat absen. Jadi satu kelompok ada 1 absennya, 1 kelompok 1 sekolah ada 1 absen. 1 absen itu isinya itu semua anggota kelompok masuk di situ. Ya, jadi bukan masing-masing. Jadi di situ ada nama kalian 1 kelompok. Nah, nanti di bagian bawah itu ditandatangani mengetahui kepala sekolah tempat PLK. Ini nanti akan dijadikan sebagai lampiran laporan PLK, ya. Kemudian oke. Nah, keterampilan yang dimiliki oleh Mas, oh bukan. Oh ya. Nah, keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa selama mengikuti PLK ya, itu nah ini ada 3 nih keterampilannya. Nanti ketika kalian sudah mengikuti PLK selama 1 semester itu semester ganjil ya. Nah, itu nanti kalian akan terlatih ya kalau memiliki keterampilan dalam membuat RPP. Udah tahu kalian RPP di sekolah kayak apa sih ya. Kemudian yang kedua itu adalah kalian mendapat keterampilan mengobservasi pembelajaran. Bagaimana cara mengobservasi, bagaimana membuat laporan observasi ya. Dan yang ketiga yang pasti itu adalah keterampilan membuat video pembelajaran. Saya yakin mahasiswa semester 6 ini sudah bagus-bagus cara membuat videonya ya. Nah, nanti PLK itu mungkin kalian akan lebih banyak buat video pembelajaran mungkin. Kalau pembelajarannya itu daring. Nah, saya berharap ketika kalian membuat video pembelajaran, buatlah video itu semenarik mungkin. Karena itu akan menjadi penilaian. Bisa jadi nanti guru pamong itu yang dinilainya apa video kalian yang dinilainya. Ya, bisa jadi video kalian yang dinilai. Jadi buatlah video itu yang bagus, yang menarik. Oke, kemudian nah, ini ada ketentuan ya, ketentuan pelaksanaan selama pelaksanaan PLK. Mahasiswa diwajibkan berada di sekolah 3 hari per minggu seperti yang saya sampaikan. Ya, tapi nah ini tergantung ya, tergantung dari kebijakan di sekolah nanti. Di sekolah. Tapi saya harap ya tentu ada etika yang akan kalian tegakkan di sekolah itu. Jangan sampai kalian tawar-menawar pula dengan kepala sekolah. Misalnya kalian mesti ke sekolah ya Senin, Selasa, Rabu dari pagi sampai siang misalnya. Oh Pak, maaf bisa nggak Pak? Saya nggak usah pagi siang aja karena saya pagi mengajar. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Ya, tolong ini jangan ada yang tawar-menawar seperti itu. Saat ini kalian sedang dalam masa PLK. Ketika kalian sudah diserahkan ke sekolah, nanti berarti kalian wajib mengikuti aturan yang ada di sekolah itu. Ya, pandai-pandailah nanti membagi waktu gitu. Oke. Kemudian selama pelaksanaan PLK, praktik latihan itu wajib sebanyak 10 kali. Lebih boleh? Boleh.
Lebih, ada yang lebih nanti itu. 10 kali ini maksudnya 10 dinilai. Ini paling sering guru itu kalian lebih dari 10 mengajarnya. Lebih. Ada yang sampai 13 mengajar. Ya nggak apa-apa. Tapi yang kita wajibkan itu apa? 10 wajib dinilai. Kalau misalnya 10 sudah dinilai, kemudian nanti masih nambah lagi gurunya, ya nggak apa-apa. Atau bahkan nanti ada, jangan heran nanti, ada nanti itu. Kalian mungkin ngadu sama DPR-nya. Pak, Bu, saya sudah 3 kali praktik mengajar, tapi belum dinilai sama ibu itu. Bisa jadi 3 kalian praktik itu nilainya belum maksimal. Bisa jadi guru itu hanya memberikan nilai kalau udah bagus, oh langsung masuk nilainya. Nah, bisa jadi nanti seperti itu. Jadi berpikir inilah, semakin sering kalian praktik, maka semakin bagus kemampuan mengajarnya itu saja. Kemudian setelah 10 kali itu, nah kalian sudah boleh ikut ujian praktik. Ya, ujian praktik. Nanti ujian ini tetap kalian harus konfirmasi dengan DPL. Ya, waktu ujian, konsultasi dengan DPL-nya. Nah, karena DPL itu biasanya kalau ujiannya itu praktik di sekolah, biasa DPL-nya datang. Ya, datang monitor saja biasanya. Jadi wajib diberitahukan atau konfirmasi lah gitu ya. Nah, di mana saja kalian akan praktik ya. Nah, nih jadi nanti praktiknya itu kalian ada yang di Madrasah Aliyah Muhammadiyah itu di Jalan Loba, ada yang di SMK Muhammadiyah 2 dan ada yang di SMP Muhammadiyah. SMK Muhammadiyah 2 dan SMP Muhammadiyah ini satu komplek. Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Nah, oke, ini barangkali yang perlu saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan, ada pertanyaan? Bu Bena, Bu, tolong Bu, aku nggak bisa bergerak tuh. Ibu tolong colokkan ini. Sampai. Kardusnya bawa ke sini untuk naruh HP. Ini kan kardusnya lagi tolong Bu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya baca chat dulu lah ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan materi berikutnya tentang penilaian dan laporan PLK yang akan disampaikan oleh Ibu Asri. Silakan Bu Asri. Baik, terima kasih Bu Nini. Izin share screen, Bu Nini. Nggak bisa ya? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi ini kita masih diberi kesehatan, keberkahan tanpa kurang suatu apapun sehingga acara pembekalan ini masih bisa kita laksanakan secara virtual. Saya melanjutkan dari paparan Bu Nini tadi. Kegiatan PLK ini sebetulnya kegiatan yang rutin kita lakukan setiap tahun, diperuntukkan untuk mahasiswa masuk semester 7 yang akan dilaksanakan di Ganjil.
Namun ada beberapa hal, kenapa tadi saya sampaikan ini wajib hukumnya ketika mahasiswa yang akan PPL wajib dibekali sebelum turun ke lapangan. Kita merujuk kepada pengalaman yang sudah-sudah di tahun-tahun sebelumnya. Kalau dia tidak mengikuti pembekalan, ada hal-hal yang terlupa atau bahkan mereka tidak tahu atau bahkan tidak paham untuk teknis pelaksanaan PLK ini. Kemudian, masalah-masalah yang kemungkinan akan muncul nanti di lapangan kita minimalisir dengan memberikan pemahaman di awal ini sebelum kalian turun ke lapangan. Karena PLK dia bukan tak terlepas dari kampus ya, karena ini termasuk mata kuliah. Mata kuliah artinya itu sama dengan ketika kalian mengikuti seperti layaknya di kampus. Cuma bedanya ini dipraktekkan di lapangan. Nah, tadi Bu Nini sudah menyampaikan secara umum bagaimana etikanya, namun nanti Bu akan tambahkan juga beberapa hal catatan yang perlu kalian perhatikan di lapangan. Apalagi ini khusus perempuan, banyak masalah memang ketika ada laporan dari guru pamong ke dosen pembimbing atau DPL-nya nanti, kita tidak menginginkan mahasiswa STQ Indonesia Riau khusus prodi pendidikan ekonomi yang membuat masalah atau ada hal-hal yang tidak enak kita dengar laporan dari pamong atau tempat sekolah bersangkutan karena mereka adalah mitra kita. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan nih khusus perempuan, ada saja nanti itu laporan yang akan kita terima, khususnya itu di prodi. Nah, Ibu tidak menginginkan itu terjadi juga di tahun ini. Jadi mohon dicermati dan dipahami serta dipraktekkan nanti apa yang disampaikan dan kita bekali kalian di sini. Oke. Ibu langsung saja tentang sistem penilaian serta bagaimana pelaporannya nanti. Oke, slide Ibu bisa dilihat. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Ya, Bu. Setiap mahasiswa mengikuti kegiatan atau perkuliahan apapun itu, pasti ujungnya mengharapkan penilaian. Karena ini salah satu bentuk kegiatan yang kalian inginkan nilainya tentu bagus dan minimal lulus semuanya. Untuk penilaian ini sendiri, sebetulnya itu ada semuanya di buku panduan. Namun perlu Ibu sampaikan, karena kebanyakan juga setiap tahun ketika mengisi penilaian itu banyak juga yang tidak paham. Bahkan walaupun sekolah itu kadang-kadang mitranya sudah sering dengan kita melakukan tempat PLK di sana, tapi ketika mengisi pengisian penilaian, mereka kadang masih bertanya kepada mahasiswa yang melakukan PLK di sana. Nah, di awal ini, sistem penilaian itu siapa yang melakukan, Bu? Sebetulnya di sini ada beberapa komponen yang perlu kalian perhatikan. Yang memberikan penilaian itu kalau di form itu adalah guru pamong dan dosen pembimbing. Namun perlu Ibu sampaikan, ada di sana kontribusi penilaian juga diberikan oleh kepala sekolah. Nah, ini memang tidak Ibu masukkan, tapi secara terlibat langsung itu penilaian memang dilakukan langsung oleh guru pamong serta dosen pembimbing. Namun di form itu nanti ada juga kepala sekolah. Apa yang dinilai, Bu? Nanti kita lihat di slide berikutnya, yang mana itu ada di form kegiatan ekstrakurikuler. Siapa yang menilai kita di sana? Bahkan untuk penilaian kepribadian atau personal sosial, itu dinilai oleh termasuk kepala sekolah. Jadi tolong diperhatikan itu. Nilai kedua komponen ini akan kita gabung nanti menjadi nilai akhir yang akan kita masukkan nanti ketika untuk KHS-nya. Nah, yang menjadi sasaran penilaian ini ada 5 aspek atau tahapan yang perlu kalian penuhi. Ketika salah satu sasarannya tidak terpenuhi, tentu nilainya tidak bisa memasuki nilai rank 4 atau nilai A. Nah,
tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Nini, kegiatan observasi untuk yang pertama itu ibaratnya kita perlu melakukan pengenalan. Pengenalan yang seperti apa? Mulai dari pertama kalian diantar ke sekolah bersangkutan sampai kalian dijemput kembali oleh dosen pembimbing atau DPL-nya. Kemudian untuk latihan praktek mengajar, tadi disampaikan oleh Bu ini, latihan praktek mengajar memang 10 kali, ini berlaku PAUD PEKON. Tapi untuk di PEKON, kalau biasanya guru ekonomi itu atau IPS di SMP, itu biasanya kan cuma 1 atau 2 orang maksimum ya. Jadi satu mata pelajaran khusus ekonomi itu pamongnya guru cuma 1 atau 2. Nah, rata-rata kadang-kadang setiap satu sekolah itu kan juga ada dari kampus lain mahasiswa yang PL di sana. Jadi kemungkinan satu pamong itu bisa membawahi 2 atau 3 orang anak. Bahkan kalau dulu Ibu pernah di MA Muhammadiyah juga, satu guru pamong membawahi atau membimbing sebanyak 6 sampai 7 orang mahasiswa. Itu tidak masalah. Yang penting ketika melakukan praktek dinilai oleh guru pamong. Itu yang terpenting. Kemudian untuk masuk ke dalam kelas atau praktek latihan itu biasanya dibagi oleh guru pamong. Dibagi materinya. Makanya salah satu alasan kenapa PEKON duluan terjun ke lapangan, karena prediksi untuk masuk secara teori atau silabus yang mereka punya, nanti tidak memungkinkan kalian masuk ke kelas kalau seandainya turunnya itu di September, nggak cukup pertemuannya. Sedangkan di Desember itu kita udah ujian di sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama di tingkat SMP. Makanya kita cepatkan supaya kemungkinan untuk giliran masuk ke dalam lokal itu memungkinkan kalian seperti sampaikan tadi minimal 3 kali tadi. Dan itu biasanya, misal nih ada pertanyaan nanti, satu guru pamong ada 3 atau 4 orang nanti yang PL di sana, itu biasanya kebijakan dibuat oleh sekolah bersangkutan atau guru pamong. Mereka akan bagi materi, kemudian misalnya nih kelasnya berapa lokal, lalu materinya dibagi, kalian akan dibagi sesuai dengan ketentuan pamongnya tadi. Silahkan ikuti itu. Dan untuk teknis tadi sampaikan Bu Nini bahwa untuk pelaksanaan kita masuk jadwal itu sesuaikan dengan ketentuan pihak sekolah, bukan kita yang mengatur. Tadi Bu sampaikan di awal, PLK salah satu mata kuliah, artinya segala hal yang berkaitan dengan itu ikuti aturan yang ada di sekolah. Dan tadi ada clue yang perlu kalian perhatikan. Pandai-pandailah, artinya ketika kalian mau dinego, kemudian muncul perspektif yang tidak baik oleh sekolah, jangan sampai seperti itu. Tapi kalau mereka ada peluang memberikan, silakan kalian bagi saja, silakan kalau dia menyatakan seperti itu pamongnya, baru kalian koordinasi untuk saling bekerja sama dalam satu kelompok tempat sekolah tersebut. Jadi begitu ya. Jadi tidak ada nanti misalnya ketika satu sekolah yang masuk itu saja, kemudian jadi pembicaraan di tingkat guru di sana, kemudian masuk laporannya ke dosen pembimbing, jangan sampai hal seperti itu terjadi. Oke, itu untuk latihan praktek mengajar. Memang di ininya di panduan kita itu minimal 10, tapi kembali lagi karena materinya kan itu sama dengan ini 14 atau 13 misalnya, itu juga termasuk di sana ujian, jadi kalian dibagi nanti, silahkan ikuti arahan dan petunjuk dari pamong masing-masing. Kadang ada yang masuk cuma 3 kali, tapi minimal biasanya untuk form penilaian latihan praktek mengajar ini minimal 3 kali. Jadi makanya dibagi, kalau sekolah misalnya kelasnya banyak, di situ mungkin kalian akan kemungkinan masuknya juga sering. Tapi ada juga yang seperti ini kasusnya. Ketika misalnya dapat jadwal di sana, kemudian diminta untuk membuat perangkat pembelajaran seperti RPP, itu juga sudah termasuk dari latihan. Sampai nanti masuk ke kelas, ada pamong yang membiarkan atau memberi kesempatan kepada
mahasiswa PPL masuk ke kelas, ada juga yang mendampingi secara langsung, ada yang memang dilepas begitu saja, nanti nilai sampai ke nilai siswa juga kalian yang membuat. Tapi semua itu tentu mengacu kepada segala hal ketentuan yang ditetapkan di sekolah tersebut. Jadi ikuti yang seperti itu. Jadi Ibu menyampaikan ini berdasarkan pengalaman yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau seandainya besok dapatnya guru pamonya agak lumayan santai, silakan kalian masuk aja ini perangkatnya, kemudian mereka membimbing atau memperhatikan atau mengobservasi kalian dari jauh, itu juga termasuk penilaian di sana praktek mengajar. Tapi ada juga yang tidak seperti itu, ada yang masuk langsung berdua, kemudian didampingi sampai setengah jam, nanti baru setengah jam pelajaran lagi mereka guru pamo yang masuk, ada juga yang seperti itu. Jadi itu kemungkinan-kemungkinan yang akan kalian hadapi nanti di lapangan ketika praktek ini. Oke, kita lanjut yang kedua, ujian praktek mengajar. Ketika ujian praktek mengajar itu biasanya dihadiri oleh dosen pembimbing atau DPL bersamaan dengan guru pamong. Ini biasanya ditentukan ketika sudah akhir-akhir materi, itu biasanya diminta kapan mau ujiannya. Biasanya di pertemuan terakhir itu kita wajib hadirkan dua-duanya tim penilai yang mana terdiri dari guru pamong serta guru dosen pembimbing. Biasanya begitu. Dan itu giliran, silahkan atur jadwalnya, sesuaikan dengan pihak sekolah. Oke, Ibu lanjut kepribadian peserta PLK. Ini yang saya sampaikan tadi. Kepribadian peserta PLK ini, sasaran penilaian ini biasanya yang menilai di bawah adalah kepala sekolah. Apa itu termasuk di sana personal sosial? Karena mereka melihat selain dari kemampuan pedagogik dan yang lainnya, kepribadian juga dinilai. Yang mana di sini kalau kita lihat di form itu yang menilai di bawahnya adalah kepala sekolah. Dan kalian perlu, makanya tadi ada kata kunci atau clue-nya yang Ibu sampaikan, berpandai-pandai. Artinya berpandai-pandai, sikap, attitude, etika tidak hanya dalam mengajar, kita pintar membuat atau mempersiapkan perangkat pembelajaran, tapi juga termasuk di sana indikator sasaran penilaian kita adalah kepribadian peserta PLK. Bagaimana berkomunikasi itu juga menjadi penilaian kepribadian. Bagaimana kita berpakaian juga menjadi penilaian dari peserta ini, kepribadian peserta PLK di sana. Namun perlu Ibu tekankan, karena sekarang masih daring ya, artinya nanti kemungkinan besar kalian masuknya juga ketika praktek mengajar masih daring. Tentu komunikasinya pasti lewat handphone atau WA yang lainnya. Mohon kalian sering komunikasi dengan guru pamong. Pengalaman yang kemarin, kebetulan itu mahasiswa Pekon, kan masuknya cuma lewat daring, jarang. Bahkan tidak ketemu, cuma beberapa kali dengan guru pamongnya. Silahkan jalin hubungan komunikasi sebaik mungkin dengan guru pamong, walaupun kalian tidak tatap muka secara langsung, tapi seolah-olah kita dekat dan saling, kalau di sana namanya teman sejawat ya, kita saling koordinasi tentunya untuk pelaksanaan urusan PLK ini. Jadi walaupun jarang ke sekolah, jangan diam saja atau ditanya guru pamongnya pula yang bertanya dulu baru kalian komunikasi dengan mereka. Jangan seperti itu. Walaupun ini virtual, tapi tetap lakukan komunikasi sebaik mungkin, bahkan juga dengan kepala sekolah. Jangan sampai nanti, Ibu kemarin dengar betul ketika menjemput, oh ini yang PLK itu, nah mereka sampai tidak tahu dan tidak kenal. Artinya minimal aspek yang berhubungan langsung dengan kalian tetap jalin komunikasi seperti apa? Kepala sekolah, apalagi wakil kurikulum, apalagi wakil kesiswaan, wajib kalian menjalin dengan mereka, minimal kan di awal itu diantar, semuanya tentu kita bisa kenal ya, kalian silahkan nanti bersosialisasi dengan mereka sebelum masuk ke kelas atau diarahkan ke wakil kurikulum atau pembagian pamong. Oke.
Terakhir itu kegiatan ekstrakurikuler. Ini biasanya banyak tergantung sekolah sih, ada kegiatannya kemarin ya, pramuka atau rohis atau kegiatan yang lain, atau misalnya kegiatan ekstrakurikuler yang lain diterapkan oleh sekolah. Kalian kalau seandainya diwajibkan terlibat oleh guru pamong atau pihak sekolah, kepala sekolah, wajib mengikuti itu walaupun hanya secara virtual. Tunjukkan bahwa kita adalah termasuk tim dan keluarga besar yang ada di sekolah tersebut karena kita diikut sertakan dalam kegiatan itu. Pengalaman dan penilaiannya juga masuk di dalam sasaran penilaian ini. Jadi jangan, oh saya PL di sini cuma untuk mengajar aja, saya nggak mau terlibat ini segala macam, nggak bisa seperti itu. Artinya kita masuk di sana di lingkungan itu, sesuaikan diri di lingkungan itu sebagaimana mereka membuat kegiatan. Apalagi sekolah-sekolah Muhammadiyah, rata-rata ini kan kalian PLK-nya di sana, mereka banyak ekstrakurikulernya, seperti di MAM itu juga banyak, Ibu sering melihat di situ, di SMK juga, jadi di SMP juga, ikuti ekstrakurikuler di sana jika itu memungkinkan dan kalian diminta untuk mengikuti. Jadi jangan nanti berpikir seperti sampai kamu ini tadi, saya maunya cuma sehari aja lah, saya maunya ini, nggak bisa seperti itu. Tapi kalau sudah masuk di sana, diikuti, memungkinkan kalian diberikan pilihan oleh pihak sekolah, baru ajukan diri seperti itu. Tapi kalau tidak, jangan pernah meminta sesuka hati kita, karena kita yang meminta di situ tempat melaksanakan praktek mengajar. Sebentar, apa baterai Bu? Belum, sebentar Bu. Baterai belum. Saya lanjut ya. Oke. Bisa nampak slide saya yang form penilaian? Masih nampak, Sukma, Tasya? Masih, Bu. Slide Ibu masih nampak, masih bisa dibaca? Masih. Oke. Di form penilai ini sebetulnya ada 5. Kok banyak kali Bu? Iya, karena ini kita kumpulkan semua komponen ini form 5 sampai nanti ke nilai akhir, baru kita konversikan ke angka, baru kita keluarkan nilainya nanti konversi A, B, C, atau D, atau E. Nah, form penilaian ini, form pertama itu berisi tentang lembar penilaian perencanaan pembelajaran. Apa itu? RPP. Jadi mulai dari perangkat itu dinilai. Apa saja komponennya? Rank penilaian ini mulai dari 0 sampai 4. Berarti 1, 0 berarti tidak ada, kalian buat. Kalau misalnya 1 tidak baik, 2 belum baik, 3 baik, berarti 4 sangat baik. Nah, kalian pengen nilainya kira-kira berapa? Pengen nilainya berapa? 1, 2, 3, 4? 3, Bu. Ya, baik ya. Artinya, tentu persiapannya dilakukan sebaik mungkin. Kalau seandainya ini kita daring, misalnya seperti sampai Bu Nini tadi, apa ya media yang bisa saya gunakan untuk materi ini? Silahkan dirancang di RPP-nya masing-masing. Nah, rank ini, skornya ada 4, beberapa indikatornya itu ada, nanti silahkan kalian ketik ulang kembali. Software-nya juga ada sama Ibu, kalau mau nanti boleh Ibu kirimkan. Kemudian untuk buku panduan itu wajib diambil hari ini atau besok, sekalian ambil ketika minta surat ke tempat PLK, silahkan itu datangnya wajib semuanya, jangan nanti Ibu tak mau ya. Misalnya nih satu sekolah ini kelompoknya ada 3 orang, 4 orang, kamu aja lah yang ngantar ya, aku besok aja lah, nggak bisa seperti itu.
Jadi kalau misalnya tahun-tahun yang dulu, kalau misalnya satu sekolah itu kalian ada 4 orang, mohon semuanya hadir nampakkan kalau saya pengen PLK Pak, Bu, begitu. Oke? Jadi untuk lembar penilaian form 1 ini, yang dinilai itu adalah perencanaan pembelajaran, komponen indikator yang diamati itu banyak, itu bisa kalian lihat sendiri di buku panduan. Kemudian untuk form kedua, itu lembar penilaian pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran ini terdiri dari ketika kalian membuka pembelajaran sampai menutup. Nah, semua itu dinilai, banyak komponennya dinilai di sana yang diamati. Bagaimana kalian menyampaikan, bagaimana kalian membuka, bagaimana menyampaikan isi, bagaimana mengajak siswa untuk diskusi aktif, sampai ke bagaimana kalian melakukan penilaian terakhir. Bahkan sampai ke menutup proses pembelajaran di waktu itu. Nah, form ini nanti akan dinilai oleh guru pamong serta DPL. Lembar penilaian perencanaan pembelajaran dinilai oleh guru pamong dan dosen DPL. Dan form 3 itu terdiri dari alat penilaian aspek personal sosial. Ini yang Bu sampaikan tadi. Aspek personal sosial ini banyak komponennya. Pertama, kalian akan dinilai mulai dari tingkat kedisiplinan. Bagaimana kalian disiplin masuk, bagaimana komunikasinya di sana dengan siswa. Karena siswa bisa jadi nanti akan mengadu ke guru pamongnya. Kalau seandainya juga kalian tidak bisa komunikasi dengan siswa atau pendekatan, bisa jadi nilainya nanti rendah. Ada mahasiswa yang komplain, siswa yang komplain, Bu, saya nggak ngerti belajar dengan guru pamong yang si A. Atau misalnya, Ibu si A atau Bapak si A nggak sopan dia ke saya, Bu. Nah, itu akan kena nanti di penilaian aspek personal sosialnya. Jadi, bahasa-bahasa gaul atau misalnya yang tidak enak atau misalnya kurang etis, jangan pernah itu dibuat ke siswa. Karena kalian di sana layaknya seorang guru yang melakukan praktek mengajar yang perlu dinilai segala aspek yang terdiri dari 4 itu. Oke? Bagaimana kalian bisa bekerja sama, bagaimana kalian dengan teman, itu dinilai semuanya di form 3 ini. Kemudian di form 4 ada nilai akhir PLK, di form 4 ini itu terdiri dari gabungan nilai dari dosen DPL dengan guru pamong. Baru nanti disetujui oleh kepala sekolah, minta tanda tangannya sekalian sampai stempel, baru nanti selesai nilai di sekolah, terakhir itu nilai dari DPL-nya, yang mana lembar penilaian laporan PLK. Jadi, kalau kalian tidak serius membuat lembar penilaian laporan ini, itu termasuk nilai gabungan. Artinya, penilaian lembaran penilaian untuk laporan akan berkurang. Jadi, laporan ini seharusnya bisa kalian angsur mulai dari pertama masuk. Jadi semua form yang kalian buat, daftar hadir, RPP, semuanya itu sudah bisa diangsur buat di awal. Jadi tidak ada nanti lagi, karena khusus nih angkatan kalian, Ibu perlu sampaikan juga, kalian kan nyambi nanti ini untuk melakukan pengajuan judul dan penyusunan proposal. Betul kan? Yang sudah ACC di judulnya dengan Ibu, itu kalian bisa nyambi. Apalagi kalau seandainya besok cuma misalnya ngajarnya daring, atau tidak mengharuskan ke sekolah, banyak waktu yang bisa kalian gunakan untuk sambil membuat proposalnya juga. Nah, jadi ketika berakhir pelaksanaan PLK, itu laporan juga sudah langsung diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dinilai, dan langsung diberikan nilainya atau dikeluarkan nilainya berdasarkan laporan tersebut. Oke. Ini untuk sistematika laporan, itu mulai dari halaman judul sampai ini semuanya terformat ya, itu ada formatnya di buku panduan, jadi seragam semuanya, tidak ada membuat sesuai dengan sekena hatinya atau sesuai dengan kemauannya, nanti formatnya sama, bimbinganlah dengan dosen DPL-nya, dosen pembimbingnya untuk sistematika laporan ini.
sampai nanti kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan apa saja isinya itu di panduan saja, di panduan ada. Kemudian pelaksanaan PLK, apa yang kalian lakukan di situ yang dimasukkan ke dalam laporan ini, termasuk dalamnya RPP, perencanaan pembelajarannya. Kemudian di bab 3 ada hambatan dan pemecahannya apa. Misal nih, di hambatan itu apa isinya, Bu? Kalian mengajar di pertemuan pertama, misal tentang permintaan penawaran. Oke. Kemudian di sana kalian pakai metode apa? Nah, kelemahannya apa di situ? Hambatan yang kalian temui ketika mengajar dengan materi itu, dengan model itu apa? Itu yang dituliskan di bab 3 ini. Bukan hambatan, pernah Ibu melihat beberapa kali, saya sering terlambat karena masuk ini. Itu bukan hambatan, itu hambatan pelaksanaannya. Ini hambatan kalian mengajar di sana selama proses pelaksanaan PLK. Jadi bukan di pertemuan itu hari hujan, Bu, jadi saya tidak, bukan itu yang hambatan ya. Jadi tidak ada nanti kata-kata atau narasi seperti itu saya temukan di laporannya. Jadi hambatan di sini, kemudian bagaimana pemecahannya? Berarti ada solusi yang kalian bisa masukkan di bab 3 ini, bahwa untuk materi ini hambatan saya ini siswa masih begini-begini, lalu mungkin metodenya bisa dirubah atau medianya bisa dirubah sehingga hambatan tadi kemungkinan bisa dipecahkan dengan solusi yang kalian berikan. Itu narasinya ada di bab 3. Lalu baru masuk di bab 4 penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, semua tadi yang Ibu sampaikan di awal mulai dari bab 1 sampai bab 4 itu kan lampirannya ada absen, ada nilai, kemudian ada di sana RPP, ada di sana juga nilai untuk siswa. Semua lampiran itu dilampirkan di setelah bab penutup, dijadikan satu, dijilid, baru diserahkan ke dosen pembimbing atau DPL. Kemudian setelah di ACC, disahkan, baru nanti keluar nilai PLK-nya. Oke, ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Ada, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktifkan kameranya yang bertanya. Fatini yang bertanya, Bu. Yang mau Fatini tanyakan, Bu, tadi kan di sebelumnya udah dijelasin, ditunjukin sekolah aja yang dituju. Apakah sekolahnya cuma 3 aja, Bu? Seperti yang telah ditunjukin di Bu Nini tadi, Bu. Oke, Ibu tanggapi. Maksudnya, apakah sekolah yang 3 itu saja pilihannya atau boleh kalian mencari sekolah yang lain? Begitu pertanyaannya, Fatini? Iya, Bu. Memang rencananya Fatini mau sekolah yang mana? Sudah pernah ada ancang-ancang untuk mencari sekolah selain daripada itu? Enggak sih, Bu. Tapi kan sebelumnya kan sempat ada beberapa yang ngelis tuh kan, kelihatannya banyak gitu kan pilihan sekolahnya. Jadi kayak timbul tanda tanya, apakah cuma 3 aja yang bisa, kok kemarin bisa ngelisnya sebanyak itu gitu, waktu pertama kita ngelis gitu, Bu. Oke, gini. Oke, Bu, tanggapi langsung ya. Untuk tempat PLK itu memang kita batasi jumlahnya. Oke, catat dulu, kita batasi jumlahnya. Dan ini, yang 3 sekolah ini memang yang sudah ada mitranya dengan kita. Namun, kalau seandainya, sama juga di tahun-tahun sebelumnya, kalau kalian sudah ada atau kenal atau orang tuanya di sana atau ibunya di sana atau tantenya yang mengajar di sana, kenal dengan pihak sekolah luar daripada yang sudah kita tentukan 3 ini, boleh dipilih itu asalkan mereka menerima, namun kita batalkan salah satu sekolah yang ada di list. Lalu tapi bukan sendiri, ajak kawannya satu kelompok di situ. Boleh, misalnya nih Bu, kami nggak mau di SMP, kami ada kenal nih sekolah SMA 1 Pekanbaru.
kami mau di sana aja boleh, Bu. Asalkan mereka menerima, kalian ada hubungan atau kontak personal di situ, boleh silakan jadikan itu satu tempat, tapi untuk beberapa orang, kita cancel yang lain, kita batalkan tempat yang tadi, tapi jumlahnya tetap sama. Tempat boleh berubah, atau asalkan itu kesepakatan bersama, kalian punya mungkin relasi lain ya di luar daripada ini, bagus, nggak apa-apa. Nanti untuk tempat baru itu kita buatkan langsung MOU-nya. Supaya nanti ketika mengantarkan surat, DPL-nya langsung datang ke sana, kita antar langsung berdasarkan juga dengan MOU-nya dengan sekolah bersangkutan. Tidak apa-apa. Kalau memang kalian punya pilihan lain yang sudah dikontak atau ada relasi di luar daripada itu, boleh kita izinkan, kita bolehkan, kita buatkan suratnya dari sini. Namun yang 3 tadi mungkin Ibu cancel 1, karena itu untuk jumlah. Kenapa kita batasi? Karena kalian kan cuma sedikit. Kemudian juga ada pertimbangan lain, sekolah itu dibatasi sebanyak itu. Dan satu hal yang perlu kalian catat, PPL itu tidak boleh sendiri karena ada kegiatan kelompok di situ nilainya. Jadi kalau misalnya mau memilih sekolah di luar daripada itu boleh, tapi tidak boleh sendiri. Cari kawan yang sama, apakah itu arahnya atau apa, silakan. Kita akan fasilitasi nanti dari kampus. Boleh? Tapi lapor minimal sampai besok ya. Baik, Bu. Jangan sampai pas di tanggal 16 baru kalian bilang seperti itu. Nah, memungkinkan nanti karena 16 sudah turun. Kalau memang sudah ada relasi atau misalnya kalian punya pilihan lain, silakan sampaikan paling lama besok. Jadi kita bisa buatkan juga segala hal yang kalian perlukan di lapangan, besok sekalian kita berikan. Pertimbangannya itu. Oke, ada lagi seperti ini yang lain? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Silakan. Ada pertanyaan lain terkait dengan pelaksanaan PLK ini? Kemudian satu lagi, adakah yang belum mengisi form kemarin Ibu bagikan? Karena di situ baru 11 orang yang daftar ya Bu Ninia. Bu Nina belum, Bu. Silakan diisi kalau tidak mengisi form walaupun ikut seperti ini. Artinya kan tidak terdetek itu di jumlah mahasiswa MPLK sekarang. Silakan diisi form yang kemarin. Kemudian, kalian kalau ada info diberikan di grup itu, tolong ditanggapi dan diikuti sesuai instruksinya. Kalau disuruh isi, kalau untuk keperluan kalian, ya diisilah. Oke, ada lagi. Kalau ada yang belum mengisi hari ini terakhir. Karena di sana Ibu lihat baru 11. Dan satu hal lagi, itu wajib semuanya nilai micro teaching atau PKM-nya lulus ya, dengan nilai lulus. Kalau lulus itu berarti kan A dan B. Ada lagi? Pas. Pas, Oh ya, satu Bu. lagi. Untuk baju gimana? Oh gitu. Satu lagi ya, untuk kelengkapan kalian turun ke lapangan, untuk surat beserta keperluan yang lain besok diambil ke sini. Kemudian untuk baju seragam PPL itu belum bisa diambil minggu ini karena kesiapan kita karena PPKM kita belum sempat menyediakan atau menyiapkan itu. Insya Allah minggu depan itu sudah bisa diambil paling lama hari Jumat minggu depan. Oke, untuk baju PPL paling lama bisa kalian ambil di kampus paling lama minggu depan hari Jumat ambil di kampus seragamnya.
Jadi untuk sementara biasanya itu pakai hitam putih aja atau baju yang lain yang sopan dan rapi sesuai ketentuan sekolah layaknya sebagai seorang guru. Ada lagi ingin tanyakan? Pas, Bu. Oke, pas. Saya kembalikan kepada Bu Nini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Stop share screen-nya, Cin. Oke, baik. Tadi ada yang tanya ya, gimana kalau mahasiswa memilih sekolahnya, silahkan saja. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Asri tadi, paling lambat besok pagi itu kami sudah dapat laporan dari kalian, ya ada sekolah misalnya yang kalian bisa masuk ke situ berkelompok, kelompoknya itu maksimal 4. Jadi kelompoknya ini 4-4-3, kalian 11, ya. 12 ya? Masuk siapa itu? Enggak sih, apa Nina tadi katanya belum isi. 12 ya? Siapa yang belum isi? Satu lagi. Bu Nina, karena tadi malam udah dicoba kan Bu, filenya nggak bisa Bu, makanya nggak bisa dikirim gitu Bu. Oh, memang 12 ya. Oke, 12 berarti pas 4-4-4 ya. Nah, kalau seandainya sampai jam 10 pagi besok itu tidak ada, berarti ya ikuti apa yang sudah di SK-kan. Ini kan mumpung SK-nya belum turun. Kalau SK sudah turun, kita nggak bisa merubah. Karena kita kan sudah konfirmasi juga dengan sekolah yang 3 tadi. Jadi silahkan saja kalau kalian punya sekolah yang pilihan kalian sendiri, monggo. Lihat tadi ada syaratnya ya. Apa aja syaratnya tadi? Syarat sekolah tempat PLK. Apa? Terakreditasi A atau B. Minimal akreditasinya B, minimal ya. Minimal itu. Terus apa lagi? Minimal guru pamongnya Harus Sarjana. harus sarjana. Terus apa lagi syaratnya? Tidak boleh di sekolah tempat mahasiswa mengajar. Mungkin kalian sudah ada yang mengajar, tidak boleh di tempat kalian sendiri. Itu syaratnya. Kami tunggu sampai jam 10 pagi. Kalau seandainya sampai jam 10 tidak ada laporan, berarti kalian mengikuti apa yang sudah di SK-kan. Nggak ada lagi tukar-tukar kalau sudah di SK-kan. Ya. Silakanlah berkelompok. Ya, ini kita ada 3 kelompok. 3 kelompok, 1 kelompok itu 4 orang. Ya, silakanlah, kami akan memberikan kebebasan. Oke, itu saja yang perlu kita sampaikan untuk pembekalan ini. Silahkanlah kalian besok itu berhubungan langsung dengan DPL, diskusikan ya dengan DPL kalian masing-masing, dan hari Senin itu sudah pengantaran mahasiswa ke sekolah. Ingat, ketika kalian berada di sekolah itu, kalian membawa nama baik alma mater. Tolong itu betul yang dijaga ya. Oke, selamat ber-PLK. Terima kasih untuk hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dokumentasinya sudah. Waalaikumsalam Oh iya, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Dharma. Kameranya dulu, dokumentasi dulu. Jangan keluar dulu. Aktifkan kameranya semuanya. Ya. Aktifkan kameranya semua. Olivia. Oke, tahan posisi ya. Oke, tahan posisi, tahan senyumnya sampai 5 menit. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, cukup.
Oke, terima kasih Pak Dharma. Silakan live, nggak apa-apa.